Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memiliki nama lengkap Utsman bin Abdisyam bin Abdimanaf bin Quraisy al-Umawi. Lahir pada tahun 573 Masehi, 5 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau masuk Islam atas ajakan Abu Bakar, yaitu sesudah Islamnya Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harithah. Beliau termasuk golongan as-sabiqunal awwalun. Khalifah Utsman bin Affan dipilih di usia 70 tahun. Beliau menjadi khalifah selama 12 tahun. Selama itu prestasi yang dicapai Utsman bin Affan adalah kodifikasi mushaf Al-Quran. Khalifah Utsman bin Affan membentuk sebuah panitia penyusunan Al-Quran yang terdiri dari Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, dan Abdurrahman bin Haris. Tugasnya adalah menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut mushaf. Mushaf tersebut diperbanyak sejumlah 4 buah, masing-masing dikirim ke Madinah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Naskah yang ditinggal di Madinah disebut Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsmani. Renovasi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi merupakan masjid pertama kali didirikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat pertama kali tiba di Madinah. Semakin banyaknya jumlah umat Islam, maka masjid ini mulai diperluas dan dibangun dengan bentuk dan corak yang lebih indah. Pembentukan Angkatan Laut. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam sudah mencapai Afrika, Siprus, hingga Konstantinopel. Muawiyah saat itu menjabat gubernur Suriah mengusulkan dibentuknya angkatan laut. Usul itu disambut dengan baik oleh Khalifah Utsman bin Affan. Perluasan wilayah Islam. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam semakin luas. Wilayah perluasan di masa Khalifah Utsman bin Affan, perluasan ke Khurasan di bawah pimpinan Sa'ad bin Huzaifah bin Yaman, perluasan ke Armenia yang dipimpin Salam Rabi'ah al-Bahli, Afrika Utara atau Tunisia, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sa'ad bin Abi Sarah, penaklukan Rai dan Azerbaijan yang dipimpin Walid bin Uqbah. Khalifah Utsman bin Affan meninggal terbunuh oleh para pemberontak ketika saat beliau sedang membaca mushaf. Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bernama lengkap Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ali bin Abi Thalib masuk Islam saat berusia 7 tahun. Beliau adalah anak kecil yang pertama masuk Islam. Ali bin Abi Thalib diusulkan oleh mayoritas umat Islam menjadi khalifah pengganti Utsman bin Affan, kecuali mereka yang pro Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada awalnya, Ali bin Abi Thalib menolak tawaran usulan tersebut dan tidak mau menerima jabatan khalifah. Namun, desakan sangat kuat. Akhirnya, Ali bin Abi Thalib menerima tawaran jabatan khalifah tepat pada tanggal 23 Juni 656 Masehi. Khalifah Ali bin Abi Thalib melaksanakan langkah-langkah yang dapat dianggap sebagai prestasi yang telah dicapai. Mengganti pejabat yang kurang cakap. Gubernur baru yang diangkat Khalifah Ali bin Abi Thalib antara lain Sa'd bin Hanif sebagai gubernur Syria, Utsman bin Hanif sebagai gubernur Basrah,
Qais bin Sa'ad sebagai gubernur Mesir, Umrah bin Syihab sebagai gubernur Kufah, Ubaidillah bin Abbas sebagai gubernur Yaman. Pejabat-pejabat tersebut ternyata banyak yang berasal dari keluarga Khalifah Utsman bin Affan. Akibatnya, makin banyak kalangan Bani Umayyah yang tidak menyukai Khalifah Ali bin Abi Thalib. Membenahi keuangan Baitul Mal. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, banyak kerabatnya yang diberi fasilitas negara. Khalifah Ali bin Abi Thalib memiliki tanggung jawab untuk membereskan permasalahan tersebut. Beliau menyita harta para pejabat tersebut yang diperoleh secara tidak benar. Harta tersebut kemudian disimpan di Baitul Mal dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Memajukan bidang ilmu bahasa. Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad ad-Dauli untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu, yaitu ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab. Keberadaan ilmu nahwu diharapkan dapat membantu orang-orang non-Arab dalam mempelajari sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Bidang pembangunan. Khalifah Ali bin Abi Thalib membangun kota Kufah secara khusus. Pada awalnya, kota Kufah disiapkan sebagai pusat pertahanan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Akan tetapi, kota Kufah kemudian berkembang menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Beliau meninggal di usia 63 tahun karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, seseorang yang berasal dari golongan Khawarij atau pembangkang saat mengimami salat subuh di Masjid Kufah pada tanggal 19 Ramadan. Dan Ali menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah.